Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa pasti dalam Bali Pos Talk. Nah kali ini saya kembali mewawancarai Bapak Panudin Akun, seorang pelaku pariwisata, pengusaha senior di Bali. Kita ngomongin tentang pariwisata Bali, bagaimana mengaturnya gitu ya. Setelah kebangkitan, pasca COVID dan lain sebagainya, tentu kita ingin pariwisata kita lebih baik, jangan sampai merusak alam, jangan sampai merusak citra. Kemudian pariwisata ini justru mengalami problem yang semakin hari terdegradasi, turun, dan pariwisata Bali menjadi semakin rusak. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu, apa kabar Pak? Selamat siang. Gimana kabar? Lama nggak jumpa nih. Ya, selamat. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat-sehat Pak. Tetap semangat. Pak, kita lagi-lagi kita bicara tentang pariwisata Bali. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengaturnya, karena banyak problem. Pak Kum menulis tentang bagaimana kemacetan, bagaimana soal sampah, dan persoalan-persoalan lain yang sebenarnya sangat banyak di pariwisata Bali. Belum lagi kerusakan lingkungan, membangun di mana-mana. Gimana menurut Pak Kun nih, pariwisata kita hari ini, Pak? Kan begini Pak, nih semoga masyarakat juga tahu, saya akan ngasih saran saja Pak. Ya. Sebenarnya Pemda tingkat 2, tingkat 1 tuh punya power untuk mengatur para pengusaha. Karena ini kan harusnya ada undang-undang tata ruang. Mana yang nggak boleh bangun di jurang laut, mana nggak boleh bangun di jurang sungai. Ini kan keren, klip, ya kan, namanya klip. Nah, terus melanggar ROI pantai. Dulu kan ada aturan harus 100 meter dari air yang mendekat ke itu kan. Terus ada ROI jalan. Itu orang bangun harusnya 25 meter dari jalan protokol atau 15 meter dari jalan kampung atau apa. Sekarang semua dilanggar. Nah, ini pemerintah yang punya power. Power itu bisa dipakai nantinya. Kan Pemda tingkat 1, tingkat 2 itu punya Satpol PP. Itulah yang menegakkan aturan. Nah, pengusaha kan maunya gampang aja. Buang sampah di situ, buang limbah di situ, air bawah tanah asal ngebor aja. Kenapa? Pemerintah tidak siap melayani air bersih untuk hotel, untuk masyarakat, dan macam-macam. Maka ini harus jelas dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu punya kewenangan. Misalnya fasilitas umum membangun itu minimum 35%. Ketinggian bangunan sudah diatur. Nah, di Jogja sudah ada perkembangan baru Pak. Ketinggian bangunan bisa lebih tinggi. Boleh 9 lantai. Boleh, termasuk di kota Malioboro, di Pasar Kembang Area, karena harga tanah makin naik. Boleh turun 2 lantai untuk parkir sebagai basement. Supaya ngurangi parkir-parkir yang di jalan. Nah kebetulan saya lagi studi banding nih Pak. Di Singapura itu, saya akan masa studi banding masalah quality tourism. Sebetulnya quality tourism itu nggak ada istilah itu. Oh nggak ada ya sebenarnya Pak istilah? Ada tuh quality service Pak. Oh. Di rumah sakit bagaimana quality service rumah sakit yang bintang 5. Bagaimana pelayanan airport yang bintang 5. Bagaimana pelayanan hotel yang bintang 5. Baru kita bisa ngomong harganya segini, berkualitas. Nah ini contoh. Makanya sebenarnya kalau urusan lingkungan itu ya, kebetulan tak catat biar aku nggak salah. Ini pemerintah, lingkungan tuh macam-macam. Bakar sampah. Nah, itu kalau di Singapura aja dibikin hanya 7 hektar, itu ada serobong asap yang tinggi udah difilter Pak. Asap sampah itu keluar sudah bersih? Bersih. Ada teknologinya. Oke, berarti soal sampah kalau Pak Kun studi banding ke Singapura, di sana sampah dibakar ya? Dibakar. Jadi tapi dengan teknologi yang memadai gitu ya? Iya memang alatnya mahal tuh Pak. Per megawatt kalau nggak salah tuh $2 juta. Tuh alatnya bisa dibeli Pak. Dan lahannya nggak besar Pak. 7 hektar tuh nothing Pak. Orang bangun hotel ada yang 10 hektar, ini kecil. Nah ini kita dibuang di mana-mana. Di Bali ini kan, di Tabanan ada orang punya sawah. Oh sekarang boleh buang sampah di sini per truk 150.000 dibakar sendiri. Ya. Sekarang ada yang dekat Jatmika itu cerobongnya cuma 3 meter, harus ratusan meter Pak. Dan itu jangan dekat lingkungan sebetulnya, terutama tempat tinggal. Tapi kalau itu dibikin yang baik, nggak apa-apa. Dalam kota pun itu kan dikumpulin 7 hektar cukup luas karena dibakar terus. Plastik non plastik jadi satu. Dibakar ya? Ya. Ini lingkungan juga gini Pak. Sekarang bis
yang dari Jawa ini, mohon maaf Pak. Jemput tamu, nunggu 2 jam, motornya udah dihidupin. Nunggu tamu breakfast. Itu polusi Pak. Tembok tetangga goyang. Baunya asap Pak. Di Amerika Pak, bis itu penuh dulu. Kalau mau ngangkut, baru dihidupin mesinnya. Ini banyak sopir, banyak manajer hotel nggak tahu itu apa lingkungan bersih. Polusi Pak. Mobilnya mobil tua. Bis tua. Bawa tamu yang kelas murah-murah. Tinggal di Raya Kuta, tinggal di Jalan Sunset Road. Yang satu kamar 300.000 termasuk breakfast. Ngidupin mobil. Ini budaya kita masih sama itu, taksi-taksi di mana-mana. Nunggu tamu, sudah dihidupin. Alasan tamu nanti komplain kalau nggak dingin AC-nya. Kan tidak bagus sebetulnya itu. Ini polusi dari apalagi solar. Bahan bakarnya itu. Ya solar itu kan bau gitu. Ini polusi di mana-mana Pak. Di Bali. Oke, kembali kepada persoalan berarti ini pemerintah yang tidak tegas Pak, mengatur semuanya gitu ya. Terlalu kan ada dinas lingkungan gitu. Hidup di situ Pak. Itu yang teratur termasuk sampah, bau sampah, termasuk lingkungan, polusi, knalpot motor dan mobil yang suaranya kotak dan udah keluarnya itu bukan bersih, asap tebel, itu harus diatur. Lingkungan ya itu termasuk, makanya kan ada AMDAL, Situ dan HO itu tujuannya lingkungan Pak. Memang kadang-kadang hanya fotokopi buku, kita disuruh bayar, gitu loh. Nah, rumah sakit juga gitu, perlu AMDAL Pak. Uang limbah medik, misalnya gitu kan. Hotel juga gitu, ada limbah B1, limbah B2. Nah ini yang kita memang belum bisa ngatur. Baru bisa nyari PAD 10%. Wah itu pun penggunaan nggak jelas. Untuk apa? Harusnya kan untuk ini Pak. Membenahi lingkungan. Nah aturan itu juga dilanggar semua. Oke lah kalau Roy Pantai karena sekarang kena abrasi, ya enggak apa-apa. Ketinggian kita luas. Yang penting tidak dilewati pesawat. Kan begitu Pak? Kalau saya, daripada nanti kalau hanya di bawah terus, Bali kan habis. Di Singapura bangunan tinggi-tinggi Pak. Di Singapura itu energinya sudah pakai atom Pak. Kalau negara khusus itu. Sampah itu hanya tambahan aja Pak untuk megawatt berapa. Tidak seluruh Singapura dari sampah itu Pak, nggak cukup. Gitu loh. Nggak cukup. Bali pun kan nantinya kalau di mana-mana kan banyak masih pakai yang itu Pak, batu bara. Batu bara ya, betul. Itu polusi tinggi Pak. Polusinya mohon maaf aja. Di negara lain udah pakai solar energi. Matahari. Nah, sekarang di IKN katanya pakai solar energi. Bagus itu. Yang ini energi yang ramah lingkungan, energi hijau. Bali kan katanya begitu. Ini kan 3 minggu ini ribut di koran luar negeri. Bau sampah yang dibakar di Bali. Di Bali ya. Torres kan bikin berita itu Pak. Oh, jadi soal sampah yang TPA Suwung terbakar sudah ke luar negeri. Orang diberitakan luar negeri. Malaysia karena saya konsul udah ditanya ini loh. Ya betul Pak, mohon maaf. Apalagi kalau di Sumatera ini dibakar kelapa sawit itu membebasin lahan sampai ke Singapura, sampai ke Kuala Lumpur. Asapnya begitu Pak. Kita sudah diprotes itu Pak. Itu loh. Berarti kejadian sampah yang sekarang ini juga mengganggu pariwisata Bali sebenarnya kalau boleh kita katakan. Karena banyak sampah, karena banyak turis. Misalnya hotel yang punya kamar 500 kamar. Itu bisa tiap hari ton Pak sampahnya. Sampahnya ya? Loh iya. Apalagi itu memang harus punya tempat. Ini udah ada wacana. Ada nggak orang Bali yang punya tanah 30 hektar untuk membuang sampah itu? Itu akan cepat penuh, walaupun 30 hektar. Iya. Ya kan? Iya. Yang jauh dari sini mana yang punya 30 hektar? Apakah di Badung Utara, jurang itu pinggir sungai, di tembok dulu yang sungai itu, uruk ke situ, one day jadi rata itu kan? Bisa juga kalau mau. Tapi yang punya tanah siapa itu? Nanti Pemda juga akan ngasih izin ini masalah ini, karena ini limbah Pak, campur. Ya, dari ada yang alkohol, ada yang racun, macam-macam itu, ada yang bau busuk. Nah itu sebetulnya tidak perlu dekat penduduk. Tapi kalau kita lihat survei saya itu memang Pemda itu nggak ada niat Pak. Pemda nggak ada niat ya? Bikin bersih Bali. Padahal nggak ada uangnya Pak. Kan misalnya pabrikku, hotelku kan, ini Wiladiana bayar sekian per bulan.
Untuk sampah apa? Ini hotel Ratna bayar sekian per bulan. Ini hotel apa Mega bayar sekian. Ada uang Pak, dikolek. Langsung dipisah. Mana plastik, mana botol, mana organik, mana sampah yang bau-bau. Iya. Itu ada uangnya Pak, sebenarnya sampah itu. Dari masyarakat tadi, itu kan memang perlu leader Pak. Ngelola ini nggak gampang. Kalau perlu ini levelnya ya, dinas sampah. Ada kita namanya kan dinas Dinas lingkungan itu ya, DKP ya. DKP ya. Sudah ada. Kepala dinas ini gajinya udah gede. Kalau nggak bagus copot aja gitu kan. Nah, Singapura itu modelnya kayak ngelola swasta Pak. Ya. Kayak ngelola swasta urusan sampah pun. Pak Gun, kalau kita melihat kondisi Bali sekarang ini, ya, pariwisata berkembang, kemudian sampah tidak tertangani, transportasi tidak tertangani, kerusakan lingkungan tidak tertangani, berarti suatu saat pariwisata Bali bisa hancur Pak ya? Datang ke sini. Turis nggak mau datang Pak ya? Dia datang ke negara tetangga yang murah. Ke mana? Thailand, Thailand ya? Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, even Malaysia, even Singapura. Singapura itu udah kembali kayak normal, kayak sebelum pandemi. Pandemi. Sudah tiap hari hampir 1,5 juta, lebih sampai 2 juta kadang-kadang. Dan itu kualitas turis Pak. Ngomongnya dia bukan kualitas. Turis yang berobat, itu 3 hari di Singapura ada 1 miliar ada, 2 miliar ada. Operasi jantung, operasi apa, mahal-mahal tuh Pak. Mesin baru, mesin. Nah kita mau bangun di Sanur kan. Ya. Eksklusif, Mayo Clinic. Ya, yang penting kita percaya sama dokternya, nanti one day kita nggak usah keluar negeri. Pak Presiden kan nyaranin, jangan berobat ke luar negeri. Menterinya aja berobat ke luar negeri kan. Ini mohon maaf saja, tapi memang kualitas. Jadi kalau kita berobat itu kan percaya dengan rumah sakitnya, percaya dengan dokternya. Ini contoh-contoh aja. Di Singapura tuh 4 kali, ada yang 10 kali biayanya Pak. Kalau urusan berobat, tapi orang mau karena percaya. Di Malaysia mirip Indonesia, harganya mirip persis, kurang lebihnya. Karena anunya kan mirip-mirip juga, gaji juga mirip. Singapura memang minimum upah aja udah 3.000 lebih Pak. Dolar, $1 itu Pak. Ya. Kecuali gaji pembantu di bawah tangan. Tapi kalau orang S1 itu minimum udah 3,5, 3.000, 4.000 per bulan. Ya, kembali lagi persoalannya memang kalau mau Bali ini selamat pariwisatanya, pemerintah harus tegas Pak ya. Iya. Pemerintah harus tegas, jangan lagi main-main gitu ya. Betul. Seperti tidak ada niat Termasuk untuk ini Pak, kemacetan ini Pak. kemacetannya. Perusahaan udah punya parkir. Ya, Bikin aturan, ke bawah tanah boleh. boleh. Ya. Atau kantong-kantong misalnya Ubud. Ubud udah macet. Bagaimana kalau lapangan itu olahraga itu di bawahnya dibikin parkir? Dibikin izin, kalau dikasih izin. Bisa nggak bikin parkir 2 kali? 2 lantai. Di atas masih bisa untuk main bola, olahragawan masyarakat. Harus ke sana Pak. Karena lahan terbatas. Di Australia kan banyak toko-toko bawah tanah Pak. Termasuk di Singapura Pak. Toko-toko itu bawah tanah. Tip ke bawah mungkin sampai 5 lantai. Di kotanya itu, di Orchard Road tuh banyak toko ke bawah. Dan ke atas. Gitu. Ini hal biasa, kita kan mau belajar maju kan. Ya. Comparing kan enggak apa-apa. Gitu-gitu loh. Ya. Karena kalau masalah kemacetan ini nggak Pak, orang nggak datang. Bosan, terutama yang tadi, turis yang punya uang. Ya. Gitu. Karena Bali ini one day, kalau nggak ditambah jalan atau nggak ada aturan public transport dibagusin, nggak bisa jalan Pak. Sekarang kan baru 500.000 Pak, plus lokal berapa gitu. Yang dulu kan sebelum pandemi Bali ini kan 15 juta Pak. Turis lokal sama kurang lebih 10 juta, yang asing 5 juta. Singapura itu 18 juta Pak. Itu yang nginep di Singapura. Yang tidak nginep mungkin 72 juta transit, karena hubnya bagus Singapura. Orang mau ke Vietnam terbang dulu ke Singapura. Orang ke Manila terbang dulu ke Singapura. Karena dia ke luar negeri dan jemput turis ke negara, ibu kota negara. Karena dia nggak punya domestik. Semua internasional kalau Singapura itu kan gitu. Baik. Oke. Sebagai closing statement Pak Kun, mau pertegas lagi supaya kita pariwisata Bali ini terselamatkan, lingkungan juga terselamatkan, segala yang terselamatkan di Bali sehingga betul-betul memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Apa yang mungkin? Ya gini Pak, ini kan udah terlanjur semua Pak. Ini mohon maaf, semua udah terlanjur, masalah lingkungan, sampah, kemacetan tuh agak diure agak susah, karena perlu biaya Pak. Niat politik para pejabat, bupati, gubernur, ini penting, baru di bawah yang ikut. Camat, lurah, dan dinas akan ikut.
Karena ini penting lingkungan itu. Lingkungan kan lebih luas. Ya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak bau, lingkungan yang nyaman, tidak kotor. Ini kita masih optimis. Ada waktu untuk membenahi ini. Ya toh? Ada waktu untuk membenahi ini. Maka pemerintah tegas. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kemarin kan udah dimuat berapa hari lalu di Bali Pos, pinggir pantai, tapi kok melanggar lingkungan. Apa yang dilanggar? Apakah itu hutan yang tidak boleh bangun, orang bangun hotel di situ? Bisa juga, karena ada di Bali Utara, Bali Barat itu orang bangun di tengah hutan. Ini mohon maaf nggak usah saya sebutkan hotelnya. Very nice. Apa itu memang dibolehkan? Atau bangun hotel di tengah hutan mangrove? Apa itu dibolehkan? Ini kan merusak lingkungan. Mangrove itu kan tujuannya untuk melindungi kalau ada tsunami atau ombak besar kan begitu Pak. Betul. Ini kan harus jelas mana boleh mana tidak boleh. Karena ini kan ribet-ribet terus kan. Daerah kek aja yang udah otonomi khusus dipersoalkan. Pembebasan tanahnya. Sekarang kan ada nggak saya sebutkan namanya. Kebetulan ini aneh gitu kan. Kenapa nggak dulu-dulu gitu kan? Ini penting. Jadi gubernur, wali kota, tolong ini yang punya power ya istilahnya dinas lingkungan. Ya toh, dinas lingkungan termasuk air bawah tanah bagaimana menertibkan. Harusnya air sungai disuling jadi air minum. Dikumpulin bikin danau. Disedot naik. Untuk Bali ini kalau perlu ya provinsi lah yang ngurus air minum, ini contoh saja gitu. Kira-kira begitu Pak. Baik. Bali masih aman. Bali akan maju. Karena Bali ini unik, spesifik dengan pariwisata budaya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun atas statementnya dan bagaimana memberikan kita sebuah gambaran, menggarisbawahi kembali bahwa pemerintah harus tegas ya untuk menegakkan aturan, jangan lagi main-main gitu ya. Serius lah untuk menangani berbagai macam persoalan karena kalau tidak ditangani dengan baik, ini akan menjadi bumerang yang sangat membahayakan bagi masa depan Bali. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Santi Satyam. Sampai jumpa.